salli wa sallim ala ya, mewujudkan hajat, ya, mewujudkan hajat. Makanya kalau kita dimintain tolong, itu anugerah itu. Wallahu fi aunil abdi. Allah pertolongannya akan selalu bersama hamba. Maka nala abdu fi auni akhi. Ketika seseorang itu pertolongannya digunakan untuk nolong saudaranya. Selama orang itu mau nolong saudaranya, Allah tolong dia. Jadi kalau ada orang minta tolong, itu kabar gembira. Allah will help you. Allah akan tolong kamu. Makanya Allah kirim orang yang minta tolong sama kamu. Begitu ada orang datang minta tolong sama kamu, jangan kamu lihat orang itu datang minta tolong. Jangan kamu lihat ini masalah datang sama saya. Jangan kamu lihat ini beban datang sama saya. Karena janji Nabi Muhammad SAW, Wallahu fi aunil abdi. Sesungguhnya pertolongan Allah selalu bersama seorang hamba selama hamba itu mau nolong saudaranya. Jadi kalau ada orang datang minta tolong, Allah lagi ngirimkan pertolongannya sama kita. Tinggal kita mau ambil atau tidak. Kalau kita mau bantu dia, Allah nolong kita. Nah, ini pola pikir begini udah dipakai belum nih? Nah, dia lagi. Dia lagi. Masalah datang ini. Minta tolong gak ada habisnya. Ya kalau ada orang minta tolong kita bisa bantu ya. Kabar gembira, berarti Allah akan terus nolong kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita memang butuh pertolongan, berarti caranya gampang. Biar ditolong sama Allah, cari orang-orang yang butuh ditolong. Cari orang-orang yang butuh ditolong. Yang jelas-jelas orang itu minta tolong tapi gak ada yang nolong. Mau bayar utang, angsuran bulan ini nggak ada uangnya, angsurannya 100.000 rupiah. Sementara kita punya uang 1 juta, tapi kita punya masalah 20 miliar. Butuh nggak ditolong sama Allah nih? Punya uang 1 juta, masalahnya 20 miliar. Masalah atau nggak masalah itu? Buat dia masalah itu kan? Ini kalau mau ditolong sama Allah Ta'ala, tolong itu orang-orang yang utangnya 100.000 itu. Kalau kamu nolong orang yang hutangnya 100.000, hutangmu yang 20 miliar akan ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Karena janjinya Allah akan nolong kamu kalau kamu tolong orang lain. Nah, kalau maunya minta tolong nggak pernah mau nolong sama orang kan nggak punya prinsip gotong royong ini. Nggak punya prinsip tolong menolong. Nggak ada, nggak pakai dia nih. Kalau maunya nolong itu ya harus mau ditolong ya harus mau menolong. Siapa suka menolong, dia akan ditolong. Tapi jangan lihat orang lain yang nolong. Ini ilmu asyik loh. Jadi kalau kita itu lagi butuh pertolongan, butuh bantuan, yang betul-betul bisa bantu kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah janji, aku akan bantu kamu. Aku akan bantu kamu. Syaratnya, kamu juga bantu yang lain. Bantu hamba-hambaku. Selama kamu mau bantu hamba-hambaku, aku akan terus bantu kamu. Selesai masalah. Berarti gampang. Tinggal kita lihat siapa yang punya masalah, kita bantu selesaikan masalahnya. Masalah kita dibantu, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyik atau enggak asyik? Asyik. Iya. Nah, saya minta tolong nih sama teman-teman yang di sini nih, jaga kebersihan Masjid Ar-Raudhah. Enggak usah pakai disuruh, mana yang kotor dibersihkan. Simpel toh? Minta tolong. Jangan sampai saya bersihkan sendiri, karena kesempatanmu dapat pertolongan Allah akan hilang. Kenapa? Habib Novel enggak minta tolong lagi. Yang bagian ngoding, misalnya begitu ya, yang bantu saya dalam dunia maya gitu. Walaupun enggak saya sebutkan orangnya, mudah-mudahan dia paham. Jangan sampai saya minta tolong ribuan kali gitu. Kalau kamu pengen ditolong sama Allah Ta'ala, maka semua kalimat saya minta tolong itu terjemahkan Allah lagi mau kasih kamu pertolongan. Mau kamu ambil atau kamu tunda-tunda. Kalau kamu tunda-tunda, maka pertolongan Allah untukmu juga ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya ambil contoh teman-teman saya sendiri ya. Setiap orang kan punya masalah sendiri ya. Nah, punya kasus sendiri nih dalam kehidupannya.
Kalau kamu pengen masalahmu ditolong sama Allah, ya tolong selesaikan masalah orang lain. Selesai, enak, gak ada yang susah. Nah yang buat susah itu kan kita egois, cuman mikir diri sendiri, minta tolong terus, gak mau nolong orang lain. Gak mau nolong orang lain. Nah ikhwani rahimakumullah, di antara rahmatnya orang-orang soleh, itu orang-orang soleh tersebut minta tolong kepada orang-orang yang lain agar dia mendapatkan pahala yang besar, karena kalau dia nolong orang soleh pahalanya lebih besar daripada nolong orang biasa. Nolong orang biasa itu udah besar, nolong orang soleh jauh lebih besar. Makanya kalau kita lihat ceritanya orang-orang terdahulu, iya, memberi kesempatan kepada di sekitarnya untuk menyelesaikan banyak hal yang sebetulnya orang-orang soleh tersebut bisa menyelesaikan sendiri. Contoh, baginda Muhammad SAW. Rasulullah SAW nyembelih kambing bisa, masak bisa. Semua bisa dilakukan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah SAW tidak menyelesaikannya sendiri. Kenapa? Memberi kesempatan kepada sahabatnya untuk mendapatkan pahala besar melayani Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika dalam perjalanan baginda Muhammad SAW, meskipun beliau bisa menyelesaikan semuanya sendiri, tapi beliau memberi peluang kepada sahabat-sahabat beliau SAW. Contohnya itu, di perjalanan, kemudian kok ada waktunya istirahat, sahabat nggak pakai disuruh, nggak pakai dimintai tolong, inisiatif, ya Rasulullah, izinkan saya sembelih kambingnya, silahkan. Ya Rasulullah, izinkan saya nanti yang motong-motong dagingnya, silahkan. Ya Rasulullah SAW, izinkan saya yang masak, silahkan. Ya Rasulullah, izinkan saya. Semua mau bantu Nabi Muhammad SAW. Selesai semua, Nabi bangun SAW. Ngomong juga, Rasul juga mau nolong sahabatnya. Yang masak, yang sudah nyembelih, yang udah nyincang-nyincang daging, ya, yang siapkan bumbu, yang mau masak. Nah kalau nggak ada apinya kan nggak jadi. Nah, rupanya urusan api ini terlewatkan, terlupakan. Maka saat itulah baginda Muhammad SAW mengatakan, izinkan saya cari kayu bakarnya. Ya, izinkan saya cari kayu bakarnya. Sehingga hasilnya saat itulah sahabat mengatakan, ya Rasulullah biarkan kami yang cari, biarkan kami yang cari. Apa yang terjadi? Rasul mengatakan Allah enggak suka kalau ada sekelompok orang yang lain bekerja, yang satu kok duduk manis, duduk sendiri, aukamakala sallallahu, enggak ikut-ikut kerja, maka saya ikut juga kerja bersama kalian. Tapi dari sudut kisah ini yang pengen saya ambil, Rasul SAW memberi kesempatan setiap orang di sekitarnya untuk membantu beliau. Padahal beliau bisa melakukan semua itu sendiri. Biar apa? Biar dapat pahala besar. Dan itu dicontoh oleh ulama dari generasi ke generasi. Ya, dari generasi ke generasi. Meskipun bisa, Pak Yai itu bisa ngurus pondok sendiri itu bisa. Tapi santrinya dikasih kesempatan. Kamu ya bantu ngepel masjid. Kamu ya bagian gosek WC, toiletnya. Kamu ya bagian sapu latar. Pak Yainya, Habibnya, Ustadznya ngepel sendiri, nyapu sendiri, ngosek sendiri, siap. Bisa, tapi kalau begitu nanti pahalanya semua habis, dimakan Habib sama Pak Yai, santrinya dapat apa? Ya santrinya dapat apa? Makanya diberi kesempatan. Karena itu kamu jadi murid jangan sok. Soknya kemudian, coba kalau enggak saya pel musolanya, siapa yang mau bantu Pak Yai? Hihi, sombong amat. Coba kalau saya enggak kosek WC-nya, siapa yang akan kosek WC-nya Pak Yai, Pak Habib, siapa itu? Sombong amat. Kalau saya enggak urus tuh internetnya, siapa yang mau urus internetnya Habib Novel? Sombong amat. Kan gitu. Kalau enggak ada saya, mulai nih kalau enggak ada saya, kalau enggak ada saya, itu kalimat meniadakan Allah itu. Enggak ada kamu enggak masalah. Karena Allah selalu ada, enggak ada saya enggak masalah. Karena Allah selalu ada. Enggak ada dia enggak masalah. Karena Allah selalu ada. Yang masalah kalau di hati kita enggak ada Allah.
Itu masalah. Yang ada saya, Allahnya enggak ada. Ngeri itu. Na'udzubillah min dzalik.